Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Supratiwi dengan NIM 222222336, kelas 1C Pendidikan Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Odin Rosyidin SPD MHum, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah sintaksis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih sintaksis itu apa? Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun patein yang dibentuk dari kata sun yang berarti dengan dan patein yang berarti menempatkan. Pengertian sintaksis, Tarigan 1985 di halaman 3 dalam Rosyidin 2022 di halaman 120. Sintaksis adalah ilmu yang membahas pola-pola penggabungan kata menjadi kalimat. Jadi, sintaksis itu adalah membahas pola-pola penggabungan kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya ada alat-alat sintaksis. Apa saja sih alat-alat sintaksis itu? Alat-alat sintaksis terdiri atas 4. Yang pertama, urutan, bentuk kata, intonasi, partikel atau kata lugas. Nah, yang pertama ini ada urutan. Urutan ikut menentukan makna gramatikal. Contohnya, gunung tinggi dan tinggi gunung. Antara dua kalimat tadi itu sangat berbeda ya. Tinggi gunung itu menjelaskan tentang tinggi gunung tersebut, sedangkan gunung tinggi adalah biasanya yang kita jelaskan mengenai gunung yang kita lihat, kayak wah gunung itu tinggi ya. Contoh yang kedua itu ada 3 jam 3 jam biasanya menentukan waktu untuk menempuh waktu perjalanan, sedangkan jam 3 adalah menunjukkan pukul di dalam. Nah, yang kedua itu ada bentuk kata. Bentuk kata menentukan makna, umumnya diperlihatkan oleh afiks. Contoh bentuk kata itu Roberto Solihun memeluk Siti Jukli. Nah, yang kedua ini Siti Jukli dipeluk oleh Roberto Solihin. Jadi, Roberto Solihin ini yang memeluk Siti Jukli dan Siti Jukli ini yang dipeluk oleh Roberto Solihin. Itu yang dimaksud dengan bentuk kata. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi berperan menentukan makna dan modus kalimat. Nah, contohnya ini ada dia sudah tidur. Di situ ada tanda baca titik di akhir kalimat tersebut. Yang kedua ada dia sudah tidur. Beda ya kawan-kawan. Jadi intonasi itu sangat berpengaruh dengan maknanya. Dia sudah tidur menjelaskan orang tersebut sudah tidur. Sedangkan kalimat kedua itu tanda tanya ya, dia sudah tidur. Nah, orang tersebut ini menanyakan orang itu sudah tidur apa belum. Jadi intonasi itu sangat berpengaruh. Nah, yang terakhir ada partikel atau kata lugas. Jumlahnya. Nah, di sini ada beberapa ciri ya. Ada jumlahnya terbatas, keanggotaannya tertutup, tidak bermakna leksikal, dan terdapat dalam pelbagai jenis wacana. Contohnya itu saya titik negrek. Nah, sesudah kata saya itu kita tuh bisa menempatkan dari, ke, atau di. Misalnya saya dari negrek, saya ke negrek, dan saya di negrek. Jadi yang disebut dengan partikel atau kata lugas itu seperti dari, ke, di, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada satuan sintaksis. Satuan sintaksis terdiri atas 4 macam. Yang pertama, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kata. Ciri-ciri kata yaitu satuan gramatikal bebas terkecil dan berpotensi untuk berdiri sendiri. Contohnya itu pergi, kursi, buku, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Itu yang disebut
oleh kata. Yang kedua, tak tersela. Contohnya, dunia modern. Nah, itu dapat disisipi dengan yang dan nikmat. Ada i-nya, jadi nikmati. Nah, lalu satuan yang dapat berpindah dalam kalimat. Contohnya itu, kan ini terbagi menjadi. Baik, contoh frasa itu ada Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, dalam kalimat ini terbagi menjadi 2 frasa. Kenapa sih bisa 2 frasa? Karena dalam kalimat ini ada Indonesia sedang mengalami yang menduduki posisi predikat itu sebagai frasa pertama karena ada gabungan 2 kata atau lebih ya, 2 kata. Sedang mengalami dan krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi menjadi frasa kedua yang menduduki objek. Bisa disebut frasa karena terdiri dari 2 kata atau lebih. Di sini ada 2 kata, krisis dan ekonomi. Selanjutnya ada klausa. Ciri-ciri dari klausa, yang pertama gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki 2 fungsi, bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh dari klausa ini, saya makan ayam goreng. Nah, itu kan ada 1. Ayam goreng itu termasuk dalam klausa karena dia terdapat 2 kata tapi dengan 1 fungsi, ayam goreng. Nah, itu tuh tidak bisa dipisahkan. Nah, yang terakhir ini kalimat. Ciri-ciri dari kalimat itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri tanda baca, misalnya titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Dan syarat kalimat itu memiliki predikat dan dapat dipermutasi. Nah, di sini contoh-contoh kalimat kan harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, saya pergi ke pasar. S-nya itu dengan huruf kapital, saya pergi ke pasar. Nah, habis pasar itu ada tanda baca titik. Nah, itu bisa langsung disebut dengan kalimat. Saya menduduki sebagai subjek, saya pergi predikat, ke pasar itu keterangan. Nah, syarat kalimat itu kan tadi memiliki predikat ya. Jadi, saya pergi ke pasar sudah termasuk. Selanjutnya ada semantik. Ada yang tahu nggak semantik itu apa? Semantik berasal dari bahasa Yunani sema atau nomina, tanda atau lambang yang verbanya semangino, menandai atau melambangkan. Menurut Darmojono 2005, 116 dalam Rosyidin 2022 dalam halaman 167, semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Nah, selanjutnya ada ragam makna semantik terdiri atas 30 makna. 2 diantaranya ada makna leksikal dan makna gramatikal. Baik, selanjutnya ada makna leksikal. Pengertian makna leksikal adalah makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Contohnya, ibu membutuhkan amplop. Amplop di sini adalah sebuah kata dasar. Amplop dimaknai sebagai amplop itu sendiri. Yang kedua ada makna gramatikal. Pengertian makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah leksim di dalamnya. Contohnya kata adil. Nah, adil ini harus dibubuhi dengan konfiks pen dan an hingga dapat dimaknai dengan pengadilan. Pengadilan adalah tempat hukum. Baik, cukup sekian video pembelajaran saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.